Gimana cara menerima diri sendiri? Barangkali tadi kamu habis ngetik seperti itu di YouTube, kemudian finally kamu menemukan video ini. Oke, sebelumnya boleh nggak kalau aku tanya ke kamu dulu, apakah kelebihan diri kamu? Bisakah kamu menyebutkan beberapa kelebihan diri yang kamu punya? Yang terjadi ketika ditanya seseorang tentang kelebihan dirinya itu apa, susah sekali menjawab dan bingung, atau bahkan bisa menjawab tapi tidak cukup percaya diri untuk mengatakannya. Seperti yang aku sampaikan tadi, proses menerima diri itu berarti kita menerima diri kita secara utuh, baik kekurangan ataupun kelebihan yang kita punya. Jadi kekurangan dan kelebihan diri itu menjadi satu. Mengakui, menerima, dan menghargai pencapaian ataupun keterbatasan diri. Jadi bukan hanya pencapaian aja atau kelebihan aja, tapi juga keterbatasan yang diri miliki. Dan sebagaimana teman-teman lihat ya, orang-orang yang bisa self-acceptance atau menerima diri sendiri, itu bisa menertawakan kekurangan yang dimiliki karena dia sudah bisa menerima itu. Barangkali teman-teman pernah lihat komika atau stand up comedy yang menjadikan kekurangan dirinya sebagai jokes atau lelucon yang ditertawakan oleh dirinya sendiri dan juga orang lain, itu berarti dia sudah berada pada fase menerima dirinya, baik kekurangan ataupun kelebihan yang dimiliki. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan untuk self-acceptance ini? Yang pertama, kita komit sama diri kita. Kita bikin komitmen sama diri kita. Bisa kamu tulis ataupun kamu sampaikan kepada diri kamu, self-talk seperti itu. Kalau aku mulai perjalanan self-acceptance mulai hari ini. Nah, ketika kamu membuat komitmen seperti itu, akan ada proses-proses selanjutnya yang akan kamu lakukan. Proses selanjutnya yang bisa kamu lakukan, kamu bisa mulai mengidentifikasi apa itu kelebihan diri kamu, apa kekurangan diri kamu. Kamu bisa menulisnya di sebuah kertas atau apapun media yang kamu punya. Nah, ketika kamu bisa menulis kelebihan dan juga kekurangan diri yang kamu miliki, disinilah kamu akan sadar, oh ternyata aku ini berisi kekurangan dan kelebihan. Bukan hanya kelebihan aja, bukan hanya kekurangan aja, atau yang selama ini mungkin kamu merasa isinya kekurangan aja, ternyata aku juga punya kelebihan nih. Apa yang bisa aku kembangkan dari kelebihan yang aku punya, dan dari kekurangan ini kira-kira adakah beberapa kekurangan yang bisa aku perbaiki? Yang namanya hidup itu pembelajaran, jadi it's okay jika aku belajar untuk memperbaikinya. Jadi yang pertama, kamu bisa identifikasi dengan menulis apa aja kekurangan yang kamu punya, apa aja kelebihan yang kamu punya. Dan proses ini akan membuat kamu melakukan self-talk atau bicara sama diri kamu, jadi kamu lebih bisa paham dan juga kenal terhadap diri kamu sendiri. Kemudian yang kedua, jika kamu menyadari sulitnya menerima diri sendiri ini disebabkan karena luka yang kamu miliki atas peristiwa yang pernah kamu alami, itu bisa kamu lakukan dengan proses menyembuhkan luka itu. Proses menyembuhkan luka ini dimulai dari proses penerimaan juga teman-teman. Kamu akui dulu luka yang kamu rasakan. Kemudian jika kamu merasa ini kok sulit ya, aku kayaknya nggak bisa deh sendirian mengatasi ini, boleh banget dan sangat disarankan kamu cari bantuan ke psikolog misalkan, ke terapis misalkan, untuk mengatasi luka atau trauma yang kamu punya yang bikin kamu selalu ngejudge diri kamu, yang bikin kamu sulit sekali menerima diri kamu dan bikin itu nggak nyaman. Kemudian selanjutnya, setelah kamu mengetahui kekurangan dan juga kelebihan diri kamu apa, kamu maafkan diri kamu yang barangkali sebelumnya kamu seringkali ngejudge atau menghakimi diri atas kekurangan yang kamu miliki. Kamu terima itu karena itu bukan salah diri kamu. Maafkan kesalahan yang pernah kamu lakukan sebelumnya misalnya. Karena siapa sih yang pengen salah dalam hidupnya? Kita tuh pengennya bener terus. Tapi yang penting bukan kesalahan yang pernah kita lakukan, tapi apakah kita mau belajar dari itu atau enggak. Seperti itu. Jadi maafkan kesalahan yang pernah kamu lakukan, maafkan kekurangan diri yang kamu punya seperti yang disampaikan tadi. Jika itu kekurangan yang bisa diperbaiki, ayo kita perbaiki. Ayo kita perbaiki dengan belajar misalkan. Jika kita nggak tahu caranya seperti apa, kita bisa cari tahu, cari bantuan ke orang yang tepat. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah perhatikan lingkungan kamu. Lingkungan ini sangat mempengaruhi sekali proses pertumbuhan seseorang, proses perubahan diri seseorang, apakah menjadi lebih baik ataupun sebaliknya. Karena banyak sekali yang terjadi ketika seseorang pengen menjadi lebih baik tapi lingkungannya tidak mendukung, yang terjadi adalah dia jadi enggan untuk berubah karena sering diolok-olok sama teman sekitarnya. Misalkan contoh ketika seseorang itu misalkan dia merokok, kemudian dia pengen lepas dari rokoknya. Tapi ketika dia pengen lepas dari rokoknya di lingkungan teman-teman yang dia ngerokok, kemudian teman-temannya ngejudge atau menghakimi dia. Ih kamu cupu deh, masa cowok nggak ngerokok sih, cemen banget sih jadi orang. Ih nggak gaul, ih nggak keren, seperti itu. Hingga akhirnya
untuk mendapatkan pengakuan dari temannya, atau merasa nggak enak ke temannya dan sebagainya, dia nurut sama temannya padahal itu buruk. Jadi kita perlu perhatikan lingkungan kita juga. Beda jadinya kalau misalkan seseorang pengen menjadi lebih baik tapi dia di lingkungan yang positif, dia mendapatkan dukungan ketika dia nggak bisa atau menemukan kesulitan, dibantu caranya, disupport secara mental ataupun tindakan misalnya, yang terjadi adalah dia bisa konsisten atau dia bisa beneran berubah menjadi lebih baik. Jadi kamu juga perlu perhatikan di mana lingkungan kamu berada. Namun jika lingkungan kamu tidak mendukung, kamu perlu dukung diri kamu sendiri, perkuat diri kamu dengan melakukan self talk. Kemudian yang sering aku sampaikan, menulis jurnal syukur setiap malam kamu mau tidur, tulis hal-hal yang kamu syukuri hari itu, kemudian katakan kepada diri kamu bahwa kamu berharga, kamu hebat, dan kamu bahagia. Gak apa-apa kita punya kekurangan diri, yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang penting adalah kita mau belajar seperti itu. Jadi itu teman-teman beberapa hal yang mungkin bisa kamu lakukan untuk melakukan self-acceptance. Tentu ada banyak sekali cara, tapi kamu bisa coba dari cara yang sederhana ini dulu aja, gak apa-apa. Seperti itu, semoga video ini bermanfaat, sehingga kamu lebih bisa menerima dan mencintai diri kamu. Sehingga efeknya nanti yang terjadi adalah diri kita semakin berkualitas, hidup kita semakin berkualitas, kita lebih bahagia setelahnya. Jadi seperti itu teman-teman, silakan dicoba seperti apa. Karena ketika kita tahu tapi kita tidak mencoba versus kita tahu tapi kita coba, itu hasilnya pasti beda. Seperti itu, silakan buktikan sendiri hasilnya seperti apa perbedaannya dengan cara mencobanya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Ingat, kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Dewi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.